ke-11. Lian langsung saja terkejut dengan ucapan sahabat barunya itu. Karena menurut Lian, Dion hanyalah anak kampung biasa. Tapi, terkadang Lian juga merasa sangat aneh. Karena jika dia terus melihat ke arah Dion, dia merasa sangat familiar sekali wajahnya. Tapi, dia tidak tahu di mana dia sering melihat wajah itu. Apalagi, dengan semua pembawaan yang selalu Dion lakukan. Dia malah tidak terlihat seperti orang kampung yang sangat miskin. Tapi, terlihat seperti seorang pewaris kaya raya. Loh, beneran kaya raya? Dion? Tanya Lian, yang entah sudah keberapa kalinya, saking terkejutnya dia. Beneran Lian? Gue, memang ternyata kaya raya sekali. Yakin lo? Berarti selama ini, lo Beo Hao Gay and semua orang. Pekik Lian, yang entah merasa sangat kesal. Karena sejak awal melihatnya, dia merasa sangat terbohongin. Hahaha. Gue memang kaya raya. Lian. Memangnya, lo kira gue apaan? Hah? Setiap orang yang lahir dengan sangat sempurna ke dunia ini, termasuk kaya raya sekali loh. Emangnya, lo pikir, gue kaya raya apaan sih? Hahaha. Lo lihat gue Lian. Gue punya tangan 2. Punya kaki 2, punya jari tangan 10, punya jari kaki 10 juga. Bahkan, gue punya mata, hidung, telinga dan semua bagian tubuh gue sangat sempurna sejak lahir. Makanya Bunda selalu berkata, kalau gue kaya raya juga. Hehehe. Lian yang sudah kesal, langsung saja hendak memukul kepala pintar sang sahabat barunya itu. Bangsat lo. Gue kira kaya harta. Bego. Karena dari yang gue lihat, wajah lo sangat berbeda dengan wajah anak kampung yang lain. Dion, cara lo berbicara dan semua yang ada di diri lo, terlihat seperti anak yang lahir di kalangan berada dan pastinya sejak kecil, sudah diajari dengan sangat ketat oleh keluarga mereka. Sama seperti gue, yang sejak kecil juga sudah diarahkan menjadi seorang dokter. Karena keluarga besar gue mempunyai rumah sakit terbesar di sini. Makanya, sejak kecil, gue sudah mulai melakukan berbagai macam les dan juga mengikuti berbagai pembelajaran lainnya yang bisa sangat berguna untuk hidup gue ke depannya. Dion hanya diam saja dan memilih melihat ke arah langit yang sudah mulai menggelap. Sekarang, posisi Lian dan juga Dion memang berada di ruangan outdoor yang bisa melihat pemandangan langit dengan sangat jelas sekali. Seharusnya, lo harus berbahagia, Lian. Karena sejak kecil, lo hidup dengan sangat bahagia sekali. Tidak pernah berpikir, akan makan apa hari ini atau apa kalian akan makan di siang hari atau makan di malam hari. Dengan masih memandang langit, yang terlihat sangat indah. Dion kembali melanjutkan perkataannya, sambil mengenang masa kecilnya, yang sangat mengenaskan sekali dan sangat berbeda dengan anak kecil kebanyakan. Makanya sekarang, dia tidak mudah memberikan maaf kepada kakek dan juga neneknya. Karena semua kesengsaraan hidupnya bermulai dari kejahatan mereka berdua yang tidak mau mengakui keberadaannya dan dengan tidak berperasaan malah mengusir bundanya yang tidak mempunyai pegangan uang sedikit pun. Rasa amarah Dion mas terlalu besar untuk kedua pasangan parubaya itu. Karena merekalah Dion seperti ini dan juga jangan salahkan juga dia akan melakukan perhitungan nantinya. Dion tidak akan mudah menerima kebaikan semua keluarga Zen itu. Karena dia sangat tahu, semua orang mencari keberadaannya. Hanya karena mereka tidak lagi mempunyai calon penerus. Jika kakek dan neneknya tidak mengetahui asal-usul cucu kesayangan mereka, Maida Zen. Mungkin sampai saat ini, dia masih tinggal di kampung dan tidak pernah diakui keberadaannya oleh keluarga Zen. Maaf, kalau perkataan gue malah membuat lo sedih, Dion. Ucap Lian yang merasa bersalah saat melihat di mata sang sahabat mengalir air mata. Bukan salah lo kok, Lian. Gue saja, mungkin yang tidak beruntung, hidup dengan seorang single parent. Tapi, gue sangat senang sekali, karena bisa hidup menjadi anak bunda, gue. Walaupun kami mempunyai hidup yang sangat keras. Tapi, bunda selalu ada untuk gue dan selalu memberikan yang terbaik, yang dia punya hanya untuk gue, seorang. Biarpun, hidup kami sangat susah sekali. Bahkan, gue pernah makan dengan garam saja. Tapi,
Semuanya sangat enak kok. Malahan, terkadang, jika beras kami juga habis, kami akan makan dengan bubur karena berasnya sedikit. Makanya bunda gue masak beras itu dengan banyak air dan diberikan sedikit rempah-rempahan lainnya. Sehingga makanan kami bisa enak juga. Dion, gue bukan ingin mengambil rasa simpati lo atau mengharapkan lo iba dengan nasib gue. Lian, gue hanya ingin memberikan sedikit kisah hidup gue yang sangat penuh pertualangan ini. Makanya, lo harus selalu bersyukur dengan semua yang lo dapatkan dengan sangat mudah dari keluarga besar lo. Lian langsung saja mengangguk patuh. Mendengar semua perkataan sang sahabat barunya itu. Entah kenapa, mendengar Dion berbicara itu, terasa sangat ngena sekali di hatinya dan sekarang. Lian rasanya akan langsung memeluk tubuh kedua orang tuanya, yang telah dengan sabar dan penuh dengan kasih sayang, telah membesarkan dirinya dengan sangat baik sekali. Lian merasa menjadi orang yang tidak pernah bersyukur, ketika dia diberikan semua kemewahan dan sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi dengan hidup Dion, yang malah harus sangat tragis. Tapi, dia sangat patuh dan mendengarkan semua perkataan bundanya. Lian merasa sangat kecil sekali di hadapan sang sahabat. Pulang dari sini, gue akan langsung memeluk kedua orang tua gue dan langsung mengatakan semua dosa yang telah gue lakukan selama ini. Bahkan, kalau perlu gue akan langsung mencium kaki mereka. Dion menatap ke arah Lian, yang sekarang matanya terlihat sangat berbeda sekali dari apa yang dia lihat tadi. Sekarang, Dion melihat Lian yang terlihat sedang menahan tangis. Mungkin, dia merasakan semua yang dikatakan oleh Dion. Makanya dia menjadi sangat emosional sekali. Hanya dengan mendengar kisah hidup Dion saja, Dion merasa mungkin semua orang akan sangat sedih dengan ceritanya. Tapi sebenarnya, dia juga sangat-sangat dan sangat bahagia sekali. Karena dengan hidup yang sangat berat itu, dia juga diberikan sosok malaikat tidak bersayap. Yang cantiknya sangat luar biasa dan juga semangat dengan sangat keras, membahagiakan anak semata wayangnya itu. Bundanya benar-benar memberikan yang terbaik sekali dan Dion sudah sangat bangga dengan itu semua. Jika saat sekarang Dion sedang bersenang-senang dengan Lian, berbeda dengan Darn yang sangat khawatir sekali, saat mendengar anaknya tidak langsung pulang ke rumah mereka dan malah memilih pergi bersama dengan teman sekelasnya, yang baru saja dia kenal. Darn sangat takut kalau anaknya dibuli kembali oleh anak-anak di sekolah itu, karena Doa sangat tahu kalau sekolah tempat anaknya sekolah sekarang adalah sekolah yang di dalamnya hanya terdapat anak dari golongan atas saja. Sedangkan di sana, Dion tidak membawa nama Zen dan dia hanya membawa nama Dion Putra Bintang Z, yang merupakan anak dari kampung, yang kebetulan sekolah di sana karena mendapatkan beasiswa, karena kepintarannya. Walaupun seperti itu, tapi, dia juga sangat tahu, kalau kedua orang tuanya, juga memerintahkan agar sekolah itu, selalu memberikan yang terbaik untuk Dion, agar dia nyaman di sekolah dan tidak merasa rendah, dengan status yang dia bawa. Tuan muda, sekarang baik-baik saja. Tuan Darn. Mereka hanya pergi bermain futsal dan juga bermain basket. Jadi, tidak ada yang perlu Anda cemaskan lagi. Ucap salah satu anak buahnya, yang dia perintahkan untuk memantau terus kegiatan anaknya. Karena Darn sangat tidak ingin anaknya sampai kenapa-napa. Makanya, dia memerintahkan satu orang anak buahnya untuk bisa menjaga anaknya dari jarak jauh, sekalipun Darn tidak mau membuat Dion terlihat sangat mencolok sekali dengan memberikan dirinya langsung sebuah bodyguard, karena itu akan memancing dan keanehan dan Darn juga sangat tahu kalau Dion juga tidak akan pernah mau diperlakukan seperti itu. Setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya, Darn langsung saja bergegas untuk pulang ke rumah anak dan juga istrinya berada. Walaupun Dion dan Yuri masih belum menerima dirinya dengan sangat baik, tapi dia ingin selalu dekat dengan keluarganya. Walaupun respon mereka kurang terlalu baik, Darren hanya ingin menghabiskan hari dengan anak dan juga istri yang sangat dia cintai itu. Setibanya Darren di apartemen mewah, yang bisa dibilang kalau itu bukan apartemen biasa dan malah terlihat seperti sebuah penthouse yang sangat besar dan sangat nyaman sekali, dihuni oleh keluarga kecil mereka. Sayang aku, pulang. Darren ketika membuka pintu, langsung saja berteriak, agar istrinya bisa mendengar kehadiran dirinya di rumah mereka itu. Sayang,
Darren yang tidak melihat keberadaan sang istri langsung saja melangkahkan kaki, masuk terlalu dalam di dalam penthouse mewah itu. Sampailah Darren ke sebuah kamar, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis alat jahitan super canggih, yang memang Darren sediakan, agar istrinya sangat nyaman dalam bekerja dan juga menimba ilmu dengan patihnya, yang juga sangat berbakat sekali. Ceklek! Darren membuka pintu itu dan dia bisa langsung melihat, kalau sekarang istrinya sedang sibuk dengan sketsa yang dia buat. Makanya, mungkin karena terlalu fokus, dia tidak mendengar kepulangan Darren. Aku pulang, sayang. Ucap Darren lagi, sambil membentangkan tangan ke arah sang istri. Dengan maksud, untuk bisa menerima pelukan dari wanita yang sangat dia sayangi itu. Tapi, sampai berapa lama? Darren bahkan tidak merasakan kedatangan sang istri. Karena sekarang, Yuri hanya sibuk dengan sketsanya. Walaupun dia sudah melihat kepulangan Darren. Tapi, tidak mau menyambut kedatangannya. Seperti dulu saat mereka awal menikah dan belum diterpa dengan semua masalah yang datang di pernikahan mereka. Secara bertubi-tubi. Merasa tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia mau. Darren langsung saja berjalan mendekat ke arah sang istri dan langsung memeluk tubuh yang sangat dia sayangi itu. Aku sangat kangen sekali dengan kamu, sayang. Darren memeluk tubuh Yuri, yang masih sibuk dengan pensilnya dan juga mencoret buku desainnya itu. Kamu, kenapa pulang ke sini? Sih, apa kamu tidak takut kalau istri kamu marah dan melabrak kita di sini? Yuri masih berusaha untuk melepaskan pelukan Darren dari tubuhnya. Sebenarnya, Yuri sangat tidak nyaman sekali berada di dalam satu ruangan dengan Darren seperti ini. Makanya, dia ingin menyuruh Darren untuk pulang ke rumah istrinya saja. Walaupun sebenarnya, dia juga masih berstatus sebagai istri seorang Darren Putrazen. Aku pulang ke rumah istri aku kok. Apa kamu lupa sayang? Kalau kita masih berstatus sebagai suami istri yang sah secara agama maupun secara hukum. Karena sampai sekarang pun, aku belum pernah menceraikan kamu dan menalak kamu. Bahkan, aku secara rutin mengisi saldo rekening kamu setiap bulannya, sesuai dengan jumlah uang belanja kamu, sekaligus nafkah dari aku selama ini. Walaupun aku tahu, kalau kamu tidak akan pernah menggunakan uang di dalam rekening itu. Tapi, perlu kamu ketahui, kalau aku selalu memberikan kamu nafkah. Bahkan, kamu bisa melihat berapa saldonya sekarang. Mungkin, dengan saldo rekening kamu itu, kamu bisa membeli rumah mewah deh. Goda Darren, dengan masih memeluk tubuh istri yang sangat dia rindukan dan sangat dia sayangi itu. Tetapi, Darren, aku tidak mau mendengar bantahan kamu sekarang. Sayang, aku tidak ingin kita bertengkar dulu. Aku hanya ingin memeluk tubuh kamu untuk merasakan kenyamanan yang sudah lama tidak aku rasakan lagi. Tolong, jangan banyak bergerak, sayang. Tolong aku, karena selama hampir 17 tahun, bukan hanya kamu saja yang menderita. Tapi, aku juga sangat menderita sekali dengan perpisahan ini, sayang. Yuri yang mendengar suara sang suami yang berubah serak, sambil memeluk dirinya dengan sangat erat. Sampai tidak berani melepaskan pelukan itu lagi. Karena, tanpa dia melihat pun, dia bisa merasakan kalau Darren sedang bersedih, hanya dengan memeluk tubuhnya. Yuri sangat tahu, sejak dulu, Darren merupakan sosok pria yang sangat dan sangat mencintai dirinya. Tidak peduli dengan status Yuri, dia masih saja bersikeras. Sampai di satu waktu, suaminya itu tidak dapat lagi meneruskan semua keinginannya. Karena tekanan dari kedua orang tuanya. Pembalasan ke-12. Setelah lelah bermain dengan Lian, akhirnya Dion pulang ke apartemennya kembali. Sebenarnya, Dion sangat enggan sekali untuk pulang. Karena Dion sudah bisa menerka kalau ayah kandungnya akan selalu ada di apartemen mewah itu. Dion bahkan sudah berusaha beberapa kali melarang dia untuk menginap di apartemen yang dia berikan kepada Dion dan bundanya. Tapi, tetap saja seorang Darren Putrazen akan sangat keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan setiap perkataan protes yang selalu Dion layangkan kepada dirinya. Tapi, walaupun begitu, Dion sangat bangga juga dengan ayah kandungnya itu. Karena dengan semua penolakan yang diberikan oleh Dion dan juga bundanya, ayahnya masih mau berjuang dan tetap melakukan semua yang dia inginkan. Dion bahkan melihat
Saat malam kemarin, ayahnya yang masih saja berkutat dengan banyaknya pekerjaan. Tapi, yang lebih anehnya ayahnya itu, dia bekerja tidak di dalam ruangan kerja, yang memang ada di apartemen mewah, atau bisa disebut penthouse itu. Padahal banyak terdapat kamar di sana. Tapi, ayahnya masih saja keras kepala untuk bekerja di dekat kamar bundanya. Kata ayahnya, saat Dion kau tegur kemarin adalah agar ayah tahu, kalau bunda kamu pergi meninggalkan ayah nanti. Ayahnya masih sangat takut kalau Dion dan juga bundanya pergi kembali meninggalkan seorang dan putra Zen yang terlihat sangat sempurna sekali. Tetapi sebenarnya sangat rapuh sekali di dalam dirinya. Di dalam penthouse sekarang, sepasang suami istri terlihat sedang bekerja sama untuk menata makanan di atas meja, sambil menunggu kedatangan anak sematawayang mereka, yang sekarang masih saja asik dengan teman barunya itu. Semuanya sudah siap, sayang? Tanya Darren, saat melihat tatanan makanan, yang sangat rapi di atas meja makan yang terlihat sederhana. Tapi, sebenarnya sangat mewah dan juga harganya, juga sangat mahal sekali, karena menggunakan produk terbaik. Sudah, jawaban Yuri, dengan sangat enteng. Setelah mereka berpelukan dalam waktu yang lumayan lama, sambil mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama. Dulu. Sekarang, Yuri sedang memasak ayam kecap yang sangat disukai oleh Dion dan juga Darren. Di samping itu, Yuri juga menyediakan lalapan, agar bisa dimakan oleh anak dan juga suaminya. Bahkan, bukan hanya itu saja, Yuri juga memasak sup ayam, agar anaknya bisa makan, jika ingin berkuah nanti. Wah, ini adalah makanan yang sangat aku impikan selama ini. Sederhana, tetapi terlihat sangat nikmat sekali, jika kita memakannya dengan keluarga yang sangat kita sayangi seperti ini. Ucap Darren yang sudah duduk dengan sangat tenang, di depan makanan yang sudah tersaji dengan sangat cantik itu. Darren dan Yuri memang sudah tahu, Dion akan segera sampai karena sekarang sudah berjalan di lobi apartemen dan hendak masuk ke dalam lift menuju ke lantai paling atas dari apartemen mewah ini. Dion pasti sangat senang sekali, akhirnya dia bisa punya teman, yang bisa menerima dirinya apa adanya dan tidak lagi memandang semuanya dari kehidupan kami, yang sangat berat selama ini. Ucap Yuri, sambil mengingat anaknya yang hanya memiliki satu teman dan itu bukanlah teman laki-laki. Tapi, teman perempuan yang berpakaian seperti anak laki-laki. Setelah selesai mandi, Dion langsung saja berjalan menuju ke meja makan. Karena perutnya yang sudah kelaparan dan Dion yang juga sangat merindukan bundanya. Dion kangen. Bunda. Dion langsung saja berlari ke arah bundanya, yang sekarang tengah menatap ke arahnya, dengan senyuman yang sangat menawan sekali. Saat sudah berdekatan dengan bundanya, Dion langsung saja memeluk bundanya itu. Karena waktu pulang tadi, Dion belum sempat memeluk bundanya. Karena tubuh Dion yang bau keringat. Makanya Dion langsung saja berlari ke arah kamarnya, setelah mengucap salam dan mencium tangan sang bunda dan juga ayahnya, sebagai bentuk kesopanan saja. Dion kangen sekali sama bunda. Yuri hanya tersenyum dan memilih merasakan pelukan anaknya, yang terasa sangat menenangkan sekali, karena akhirnya semua keinginan Yuri, dengan kehidupan anaknya, yang perlahan berubah menjadi lebih baik lagi dan sekarang. Yuri juga sangat senang sekali, karena anaknya juga tidak akan kesepian lagi, karena di hari pertama sekolah, dia sudah mendapatkan teman, yang merupakan anak laki-laki tulen dan tidak anak laki-laki jeti jadian lagi. Bunda, juga kangen sekali dengan anak bunda, yang sangat tampan ini. Balas Yuri, dengan masih memeluk sang anak. Ayah juga kangen loh, sayang. Darren yang melihat anak dan istrinya berpelukan, langsung saja membentangkan tangannya, bermaksud untuk menerima pelukan untuk dirinya juga. Saya tidak punya ayah. Ucap Dion dengan sangat ketus, ke arah Darren. Darren yang mendengar perkataan anaknya itu, sedikit merasakan sakit hati. Tapi, dia juga tidak boleh menyerah terlebih dahulu. Ketika kita ingin keinginan kita tercapai, kita harus berusaha kuat dan tidak boleh lemah dan mudah menyerah. Kalau tidak punya ayah. Jeti, dari mana asal-usul anak ayah yang sangat tampan ini? Apa bunda bisa langsung saja mengandung, tanpa mendapatkan bibit unggul dari ayah? Goda Darren, sambil dengan sangat cepat memeluk tubuh anak yang sangat dan sangat dia cintai dan sayangi itu.
Dion adalah anak yang selama ini dia tunggu kehadirannya dan tidak pernah sedikit pun Darren melupakan tentang istri dan juga anaknya selama ini. Makanya, saat dikatakan kalau dia tidak mencintai anak dan juga istrinya, maka Darren akan langsung saja marah. Karena bagi Darren sendiri, istri dan anaknya adalah hidupnya. Baik dulu dan sekarang, semuanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Bahkan, saat dia harus hidup berjauhan puluhan tahun dan di saat dia tinggal serumah dengan wanita lain saja. Tetap, cinta Darren tidak goyah sedikit pun. Terlihat dari dia, yang bahkan tidak pernah menyentuh istri keduanya, Meira. Selama menjalani pernikahan dengan wanita itu. Seperti itu, rasa kesetiaan Darren. Tapi, anak dan istrinya juga belum percaya dengan semua yang dia katakan. Lepas, Dion berusaha memberontak. Tapi, ternyata kekuatan Dion masih belum bisa menandingi kekuatan Darren. Karena seperti apa Dion berusaha melepaskan pelukan ayahnya itu. Maka, seerat itu juga Darren membalas pelikan kepada anak semata wayangnya itu. Biarkan ayah memeluk tubuh anak ayah ini. Bukan hanya bunda saja yang kangen dengan kamu, nak. Tapi, ayah juga merasakan itu. Siapa suruh? Pulang sekolah sangat malam sekali, makanya kami rindu deh. Cuk, ayah, ada apa? Sayang, tanya Darren tersenyum senang saat dia mendengar anak kandungnya memanggil dirinya dengan sebutan ayah, dengan sangat lantang sekali. Ayah senang deh. Anak tampan ayah ini sudah bisa memanggil ayah sekarang. Goda Darren yang sudah sangat gemas sekali dengan anaknya ini. Dion yang keceplosan langsung saja menutup mulutnya sendiri. Yuri hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala saja saat melihat interaksi antara ayah dan juga anak itu. Yuri sangat tahu di balik sifat anaknya yang selalu saja ketus. Pasti di dalam tubuh dan juga hatinya yang paling dalam. Dia juga sangat senang sekali dengan semua yang terjadi sekarang. Cita-cita anaknya yang memiliki keluarga yang lengkap akhirnya terwujud juga. Sudah. Ayo sekarang kita makan saja. Jika terus bertengkar dan berdebat, bisa-bisa bunda kelaparan dan bisa masuk rumah sakit. Karena bunda sangat tahu kalau kalian berdua susah dan sangat lama untuk marahannya. Setelah mendengar perkataan sang bunda, Dion yang memang enggan untuk menambah masalah dengan sang ayah, langsung saja duduk dengan sangat tenang di atas kursi yang memang tersedia untuk dirinya. Dion juga dengan tenang menerima makanan yang diberikan oleh bundanya sekarang. Terkadang, senyum di wajah Dion terbit saat dia bisa melihat berbagai macam menu makanan yang tersejadi di atas meja makan mereka sekarang. Jika dulu, mereka sangat kesulitan dengan makanan dan sangat jarang makan ayam. Berbeda dengan sekarang, yang hampir setiap hari, Dion yang akan memakan ayam dan juga berbagai hidangan daging lainnya. Dion selalu mengucapkan syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya. Dion akan selalu mengingat masa susahnya dulu sebagai pembelajaran dan supaya dia tidak akan terlena dengan kemewahan yang diberikan oleh ayah kandungnya itu. Kini, keluarga bahagia itu sedang menikmati makan malam mereka dengan sangat hening. Karena mereka sedang menikmati semua makanan yang dihidangkan dan dimasak langsung oleh wanita yang sangat mereka sayangi, yakni ibundanya. Dion bahkan terkadang tersenyum saat dia bisa merasakan sebuah keluarga yang sangat lengkap. Tapi terkadang, dia tidak mau mengungkapkannya. Karena sudah terlanjur termakan oleh gengsinya sendiri. Jika di penthouse mewah itu, sekarang tengah makan malam dengan sangat bahagia. Berbeda sekali dengan makan malam di sebuah rumah mewah yang sekarang hanya dihadiri oleh seorang anak perempuan tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Makan malam di rumah yang biasa ditinggali oleh Darren putra Zen itu terlihat sangat hening sekali. Karena hanya ada Maida Zen yang makan sendirian di sana. Maida terkadang sungguh sangat kesepian sekali, karena walaupun dia mempunyai keluarga yang utuh dan juga sangat terpandang, tapi dia selalu saja merasakan kesepian. Kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bahkan, di luar sana, tanpa dia ketahui, kedua orang tuanya
malah sibuk dengan pasangan mereka masing-masing dan membiarkan Maida sendirian di rumah besar dan mewah itu. Hari-hari Maida hanya dilalui dengan kesepian dan juga tekanan untuk menjadi sesempurna mungkin jika dia mau menjadi seorang pewaris dari seluruh kekayaan keluarga Zen. Maida sungguh sangat kesepian sekali dan bahkan tidak sedikit, bahkan hampir setiap hari, dia berlinangan air mata di depan semua makanan yang terlihat lezat itu. Maida memang tidak kekurangan uang dan juga makanan. Tapi, Maida Zen malah kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahkan sekarang, entah karena apa, kakek dan juga neneknya juga menghindari Maida. Padahal selama ini, hanya kedua pasangan parubaya itulah tempat Maida berbagi keluh dan kesah. Sekarang, seolah semuanya pergi menjauh dan hanya ada Maida sendirian di dalam keluarga itu.